Sidang pra-peradilan terkait sengketa lahan masyarakat yang digunakan untuk Pasar Purwo Raharjo Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, berdasarkan pra-peradilan yang diajukan ahli waris mengungkap fakta mencengangkan. Penyelidikan dugaan penyerobotan tanah sudah berjalan selama 8 tahun, namun tak kunjung ada kejelasan status perkara. Bahkan terkesan tidak ditindaklanjuti. Baru setelah digugat lewat pra-peradilan, Polres Klaten menyatakan kasus masih dalam proses penyelidikan. Kondisi ini memicu pertanyaan publik, ada apa dengan penegakan hukum di Klaten? Lebih jelasnya mari kita dengarkan keterangan dari pengacara penggugat ketika diwawancarai para awak media usai sidang pra-pit tersebut. Untuk berikutnya setelah keterangan saksi dari penggugat, kemudian nanti majelis hakim itu membuat agenda minggu depannya itu adalah saksi dari tergugat, termasuk orang-orang Pemda itu yang mengajukan saksi. Tapi manakala kemudian tidak menutup kemungkinan juga mereka juga kalau menurut saya itu nggak mungkin akan memberikan suatu saksi, karena itu nanti juga akan kita kerja sampai di mana tentang kesaksian itu. Satu, yang kedua, kesaksian itu adalah di bawah sumpah. Artinya manakala itu kesaksiannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu kan artinya membuat suatu kesaksian palsu, dan itu bisa dilakukan suatu tindak pidana. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan fakta, itu artinya dia memberikan suatu keterangan saksi palsu, dan itu di bawah sumpah. Itu bisa kita lakukan suatu pelaporan untuk pidana terkait masalah kesaksian palsu. Setelah kemudian dari mereka otomatis yang kita agenda kedepannya itu kan kesimpulan otomatis minggu kedepannya itu. Jadi minggu kedua setelah dari saksi kita sekarang ini, kemudian minggu depannya saksi yang akan mereka inikan, yang mereka datangkan. Terus minggu depannya kalau memang tidak ada kendala satu apapun, bisa mengambil suatu kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan itu biasanya hakim dalam memutus suatu perkara itu minta waktu 2 minggu. SOP-nya seperti itu. Harapan kita ya, kita tidak menuntut muluk-muluk ya. Jadi kalau memang dia sudah memberikan suatu tukar guling, itu tukar gulingnya di mana, kemudian desa apa, tempatnya di mana, kecamatannya di mana. Terus kemudian ini kan urusan masalah tukar guling itu kan pasti ada berita acaranya. Seandainya pun itu pernah ditukarkan guling dalam tanda kutip ya, itu seandainya dia mengklaim bahwa pernah melakukan suatu tukar guling, ya itu pasti ada berita acaranya dong. Ini masalahnya negara. Jadi tidak sekonyong-konyong kemudian tanpa ini terus membuat suatu opini bahwa ini pernah dijadikan tukar guling. Cuman itu aja terus yang dia lontarkan kepada